Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Teman-teman, walaupun Magnus Carlsen sudah mundur dari perebutan gelar juara dunia catur cepat, kita akan bahas game menariknya teman-teman. Ini adalah game menarik Magnus Carlsen di babak kedua kejuaraan dunia catur cepat dengan format 15 menit dan bonus waktu 10 detik yang diadakan di New York, Amerika Serikat. Di babak kedua ini, Magnus Carlsen berhadapan dengan Denis Kadrik. Dia pemain berasal dari Montenegro. Nah, akurasi dari Magnus di sini 96,6%, teman-teman. Gila ya, kayak engine. Langsung aja kita bahas gamenya. Ini game yang sangat menarik. Buat pemain taktikal ini suka banget nih, game brutal seperti ini. Magnus Carlsen pegang bola putih, memulai dengan langkah E4, kemudian dijawab E5, putih kuda F3, dan kemudian hitam mainkan langkah kuda ke petak F6. Ya, Russian game atau Petrov defense. Ya, dengan ide kuda saling mengancam pada pion center masing-masing. Dan kemudian putih makan pion petak E5, hitam mainkan langkah D6. Nah, ini hati-hati ya buat yang langsung makan karena biasanya ada jebakan menteri ke petak E2. Apabila mundur kuda F6 maka ada kuda ke petak C6 dapatkan queen. Ini jebakan yang ya biasanya populer lah dibuat dalam video pendek. Nah, teman-teman, di sini hitam harus mainkan dulu langkah D6, kemudian putih mundur kuda F3, hitam makan pion petak E4, dan Magnus kembali mainkan variasi kuda ke petak C3. Nah, ini kuda ke petak C3 buat teman-teman yang pengen atau bosen dengan variasi yang temanya biasanya kan D3, kuda F6, D4, kemudian D5, gajah ke petak D3 gini ya. Nah, dengan kuda C3 ini ada kemungkinan apabila hitam pukul kuda, maka kita bisa pukul dengan pion D, dan permainan akan lebih menarik. Jadi kita nggak hanya bisa rokade pendek, tapi bisa milih rokade panjang teman-teman di sini. Nah, jadi ini adalah salah satu respon terbaik melawan Petrov defense atau Russian game yang dimainkan oleh pemain hitam. Nah, tapi hitam di sini memilih tidak memukul kuda, tapi kuda ke petak F6. Kemudian putih jalan D4. Secara hitungan tempo sebenarnya ini ya buang tempo ya. Kemudian D4 hitam mainkan langkah gajah ke petak E7, putih gajah D3, lanjutkan dengan rokade. Putih kemudian juga jalankan langkah H3. Idenya sederhana, mencegah gajah setrum ke petak G4 atau melakukan pin. Hitam benteng ke petak E8, kali ini baru putih rokade. Kemudian hitam mainkan langkah kuda B ke petak D7, putih benteng E1, hitam mainkan langkah H6. Ya, langkah profilaktik ya. Ini tadi H3, H6 ini disebut dengan teknik itu teman-teman. Yaitu langkah pencegahan ide putih untuk bermain dengan gajah G5. Ya, ide untuk menyerang ke sayap raja masih nggak bisa nih. Dan kemudian Magnus Carlsen mengubah idenya, coba menyerang lewat sayap menteri dengan langkah A4. Tapi hitam juga langsung taktis, A5. Kemudian putih keluarkan dulu deh gajah ke petak F4, hitam manuver gajah ke petak F8, pertukaran benteng dilakukan, menteri pukul benteng, dan kemudian menteri ke petak D2. Tujuannya, benteng masuk lagi ke petak E1, kali ini putih yang menguasai file E atau jalur E. Hitam mainkan langkah C6, mengontrol petak pusat ya. Kemudian putih benteng E1, hitam melanjutkan dengan menteri ke petak D8, putih menarik gajah ke petak G3 terlebih dahulu. Apa tujuannya? Ya banyak ya, bisa manuver kuda E2, kuda F4, atau mau gajah ke petak H4 juga bisa. Hitam merespon dengan ancaman. Dia tahu pion tidak terjaga, langsung diancam dengan menteri ke petak B6. Apa kira-kira respon kalian kalau kalian jadi putih teman-teman? Di middle game ini, diancam pion. Bukan Magnus Carlsen namanya. Kalau misalkan diancam, langsung jaga benteng B1 atau B3. Nah, teman-teman, kita lagi nonton pecatur nomor 1 dunia. Jadi, ada langkah lain yang dimainkan. Apa langkahnya? Yaitu kuda ke petak H4. Ya, jadi kalau diancam jangan langsung menjaga guys. Pertama, hitam tidak mungkin makan pion petak D4 karena ada discover check dengan gajah ke petak H7, menterinya akan hilang dengan value yang lebih tinggi. Apabila menteri makan pion B2, apa yang akan terjadi? Maka benteng B1, menteri harus ke petak A3 dan kemudian menteri ke petak S1. Apa tujuan dari menteri S1? Jaga petak A1, langkah ide berikutnya dari putih adalah benteng naik ke petak B3, queen kena trap. Yes, hitam masih bisa mainkan D5 bang, buat menteri ke petak E7. Nah, tapi ada kuda F5 nih berikutnya sob. Jadi, ayo loh, gimana jaganya? Kalau dibilang gajah ke petak B4,
maka di sini benteng B3, gebuk C3, maka dilanjutkan dengan benteng ke petak C3. Apabila menteri makan pion atau ya menteri makan pion lah, let's say, maka gajah ke petak D6. Ya, dengan keadaan seperti ini, walaupun unggul pion, tapi susah payah akan ada ancaman benteng ke petak A3 dan perwira putih lebih aktif. Kalau misalkan tadi menteri ke petak B4 juga enak buat putih ya. Gajah ke petak D6 lagi, menteri ke petak B6, dan kemudian menteri ke petak E7. Wah, masuk semua perwira putih. Bahaya guys. Gara-gara ngambil satu pion doang. Jangan lakukan itu sebagai pemain hitam. Jangan ya dek ya. Nah, kuda ke petak A4. Hitam juga tidak berani, akhirnya dia hanya memberikan pin dengan menteri ke petak B4. Kemudian putih lanjutkan idenya, kuda ke petak F5. Dan hitam mainkan langkah bagus kuda ke petak B6. Tujuannya gebuk pion di petak A4 ya. Bisa juga ganggu dengan kuda C4. Apa jawaban putih? Ya, putih lanjutkan idenya, masuk dengan skak kuda ke petak E7. Hitam tidak mau makan di sini, tapi hitam mainkan langkah raja ke petak H8. Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Ya, harusnya di sini hitam ya memang harus makan ya. Gajah E7 makan dan kemudian gajah ke petak D7. Seperti ini. Apa kesalahan yang dibuat dengan raja ke petak H8? Coba tebak langkah terbaik putih. Yap, putih bisa menekan lagi dengan menteri ke petak F4. Membiarkan hitam gebuk pion petak P2. Apabila ini dilakukan, maka kuda bisa ke petak E4. Evolution bar akan langsung tinggi. Apa tujuannya? Let's say di sini dia gebuk kuda, maka putih bisa makan kuda makan F6. Ya, gajah sudah menjaga petak H7. So, kalau misalkan gajah makan kuda, maka back rank mate. Nah, bukannya masih ada menteri D4? Ya, apabila menteri ke petak D4, let's say di sini, maaf, menteri makan D4, apa kira-kira langkah terbaik putih? Nah, di sini ada langkah brilian yang bisa kalian temukan, yaitu Sacrifice the Knight. Boom! Dengan tujuan ya mengecoh hitam di sini. Disuruh pilih jaga pion petak F7, ancaman skakmat, atau menteri akan hilang. Sementara menteri tidak bisa juga menjaga pion petak F7 karena petak D5 sudah dijaga oleh kuda. Ya, jadi mau nggak mau hitam kehilangan queennya. Gila nggak tuh tipuannya guys? Nah, makanya di sini hitam mungkin sleep calculation ya. Akhirnya dia bingung. Mungkin kalau jalan D5 apa yang akan terjadi? Tekanan dengan gajah ke petak H4 dengan ancaman kuda. Ini akan menyulitkan buat hitam. Apabila kuda B ke petak D7, wah makin ditekan lagi dengan menteri ke petak E3. Ya jadi di belakang semua ya perwiranya. Apabila menteri ke petak B2 lagi, maka bisa gajah ke petak F5. Wah, runyam-runyam. Capek deh jadi hitam kayak gitu ya. Menteri ke petak F4, akhirnya hitam melepaskan pion petak D6 dengan gajah ke petak E6. Dan langkah berikutnya lagi, ada langkah keren yang dimainkan oleh Magnus Carlsen. Coba tebak, apa langkahnya guys? Sacrifice the Knight. Boom, kuda ke petak G6. Ya, apabila dimakan benteng E6, hitam tidak mau, dia pilih raja ke petak G8 ya. Kemudian putih di sini tukar kuda dengan gajah di petak F8, dimakan oleh benteng. Ambil pion petak D6, hitam mengambil pion di petak B2. Apa langkah terbaik putih di sini, teman-teman? Ada langkah brilian berikutnya, guys. Sacrifice the Rook. Boom. Gila. Ya, apabila hitam di sini makan kuda, maka putih akan sacrifice the Rook lagi. Kalau misalkan dimakan lagi, maka menteri ke petak F4. Ya, apabila menteri E1, maka raja ke petak H2. Apabila menteri ke petak E6 menjaga, maka gajah F5. Menteri let's say mundur E7. Menteri ke petak H6. Ancaman skakmat tidak akan tercegah guys. Ya, let's say benteng pindah, begini matinya. Nggak usah begitu juga udah mati ya. Menteri H7, menteri H8 juga mati. Ya, apapun itu ada matinya ya, guys. Benteng E6 dimainkan, jadi hitam di sini harus makan, pion makan benteng, maka menteri makan tidak makan pion ya. Tapi di sini ada langkah yang bagus dulu yang harus dimainkan, yaitu menghilangkan kudanya dulu dengan kuda E4. Ya, kuda E4, hitam menjawab dengan kuda B ke petak D5, langkah yang salah. Apa yang terjadi bila kuda makan kuda, maka menteri makan E6 skak. Apabila raja geser ke petak H8, maka menteri E4, ancaman checkmate. Raja harus geser lagi, maka raja ke petak H2. Aduh, capek deh. Ya, sulit ya teman-teman ya. Apabila
Menteri petak A2 di sini, maka Menteri H7, Raja ke petak F7, Menteri ke petak G6, waduh, dikocok dah. Raja ke petak G8, Gajah E5, waduh. Kalah ya, habis itu Menteri H7 lagi. Kena gocek lah teman-teman di situ. Nah, akhirnya di sini kuda B ke petak D5. Harusnya kuda B ke petak D7 ya, lebih bagus. Apa yang salah dari kuda B ke petak D5? Putih lanjutkan dengan Menteri ke petak E6 skak, Raja ke petak H8, dan kemudian kuda masuk ke petak D6. Hitam mengambil pion di petak D4. Oh, tidak dilakukan, sorry. Tapi dia di sini lebih pilih blunder lagi, kuda ke petak B4. Apa langkah berikutnya yang harus dimainkan oleh putih? Yes, Menteri E7 ancam benteng, benteng kabur ke petak A8. Kemudian Menteri sikat pion, balik lagi benteng F8. Menteri petak E7, balik lagi benteng ke petak A8. Kemudian Magnus menemukan langkah lain dengan waktu yang cukup jauh. Apa langkahnya? Kuda ke petak F7, boom, skak. Kemudian Raja ke petak E8, sacrifice naik, boom. Pion makan kuda, dan kemudian di sini Magnus Carlsen, Menteri makan kuda. Kuda makan gajah dilakukan hitam. Apa langkah terbaik untuk putih supaya bisa menang? Yes, skak dulu. Apabila Raja ke petak F8, checkmate, Gajah ke petak D6, Raja harus ke petak H8, dan kemudian Menteri makan H6, Raja G8, skak lagi, dan kemudian Raja H8, Menteri petak F6, Raja G8, baru di sini mengambil kuda di petak D3. Denis Kadrik menyerah. Padahal Denis Kadrik di babak pertama menahan remis Jan Nepomniachtchi, guys. Ya, apa yang terjadi apabila Menteri ke petak B7, teman-teman? Maka Gajah ke petak E5 akan bermain dengan tujuan Menteri H8. Apabila di sini let's say Menteri ke petak H7 menjaga petak H8, maka Menteri C6. Apabila benteng ke petak F8, maka D5 dimainkan. Ya, walaupun secara hitungan Menteri benteng lebih bagus daripada Menteri Gajah, masalahnya ada pion sekampung ini, kawan, ya. Ada pion yang banyak yang dimenangkan oleh putih. Ya, dan akhirnya hitam menyerah setelah posisi ini. Ini adalah kehebatan dari Magnus Carlsen, guys. Ya, sayang sekali Magnus Carlsen mundur gara-gara celana ya, teman-teman. Tapi inilah ya, the beauty of Magnus Carlsen. Inilah langkah-langkah menarik dari Magnus Carlsen. Kenapa kita berharap ya. Tapi ada kabar terbaru, kemungkinan dia akan bermain di Blitz. Bener gak sih? Coba komen, teman-teman. Jangan lupa bantu video ini viral. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, guys.